Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak. Identitas. Hari ini tanggal 9 April, judul renungan kita Doktrin Baru. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 26. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Inilah sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda dan juga saya. Pada tahun 1840, 4 tahun sebelum kekecewaan besar, Josiah Litz telah mengembangkan gagasan tentang penghakiman sebelum kedatangan Tuhan. Ia berkata, tidak ada pengadilan manusia yang akan berpikir untuk menghakimi seorang tahanan sebelum ia diadili, apalagi Allah. Dia mulai mempublikasikan ide-idenya pada tahun 1841 dan karena keberhasilannya menafsirkan Wahyu pasal 9 untuk meramalkan keruntuhan Kekaisaran Ottoman, banyak orang yang menyimaknya. Namun, hal itu tidak terlalu menarik imajinasi seperti halnya pemikiran tentang kedatangan kedua kalinya. Mungkin sebagian karena keberhasilannya menentukan tanggal yang tepat untuk peristiwa itu, semakin banyak orang yang kini mendesak untuk menentukan tanggal yang spesifik untuk kedatangan kedua. Miller hanya mengatakan antara 21 Maret tahun 1843 dan 21 Maret tahun 1844 di bawah tekanan dari para pengikutnya. Ketika tanggal 21 Maret tahun 1844 berlalu, ia mempelajari kalender Yahudi yang berbeda dan menjadikan tanggal 18 April. Tetapi ketika tanggal itu juga berlalu, dia mengatakan secara terbuka bahwa dia mengakui kesalahannya dan menyatakan kekecewaannya. Tetapi masih percaya bahwa waktunya sudah dekat, bahkan di depan pintu. Anak-anak, pada bulan Agustus tahun 1844, di sebuah perkemahan di Exeter, New Hampshire, seorang pria bernama Samuel Snow menyampaikan sebuah pesan yang untuk pertama kalinya menetapkan tanggal 22 Oktober 1844 sebagai Hari Raya Pendamaian Yahudi. Tanggal ini tampaknya menarik perhatian orang lebih dari tanggal-tanggal lainnya sejauh ini. Di mana-mana, orang-orang menolak untuk menerima hasil panen mereka atau membuat rencana apapun. Mereka meminta orang lain untuk mengampuni mereka dan mencoba untuk hidup dengan penuh kasih seolah-olah mereka sudah berada di surga. Namun, Josiah Litz sangat ragu-ragu untuk menerima tanggal tersebut. Dia masih belum selesai belajar. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau tahu tujuanmu. Engkau pasti sangat senang ketika melihat orang-orang hidup dalam kasih-Mu, mencari kebenaran-Mu, menantikan hari besar,
meskipun engkau tahu bahwa mereka telah salah paham. Hari ini, ketika kami mencoba memahami firman-Mu dan terkadang meleset, saya berdoa agar kami melakukan hal yang sama. Hidup dalam kasih, berusaha untuk menjadi seperti Engkau.